Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Provinsi Iblis, Dataran Tinggi Api. Seorang tokoh besar kuno meniup seteguk api, mengubah segalanya dalam lebih dari 100.000 litandus, mengubah tempat ini menjadi tempat kematian. Setelah bertahun-tahun berlalu, masih jarang melihat makhluk di sini. Kehidupan tanaman sangat jarang. Di dataran tinggi yang sepi dan sunyi, satu orang berjalan, satu langkah melintasi beberapa ribu shang. Itu adalah teknik penarikan bumi yang menyusut menjadi inci. Itu terlalu cepat, seolah-olah seberkas cahaya sementara bergerak. Itu tepatnya Shi Hao. Dia meninggalkan kakeknya. Dia akan memasuki dunia dan memperebutkan warisan besar dengan para jinius lain dari generasi ini. Berita sudah menyebar sejak lama bahwa ratusan sungai berkumpul menuju laut. Akan ada pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Dia berjalan sambil mempelajari, menyusut bumi menjadi beberapa inci, kemampuan ilahi ras manusia. Ini adalah teknik berharga yang dia peroleh dari Origin Sky Secret Realm. Setelah merenungkan dan mempelajari teknik ini, pemahamannya tentang teknik ini menjadi semakin mendalam. Pasir kuning memenuhi langit, angin kencang bertiup. Itu sangat besar. Ketika seseorang menatap jauh keluar, seolah-olah beberapa lusin naga kuning mengaum dan melingkar di atas bumi yang luas. Shi Hao melaju kencang, meledakkan pasir saat dia bergerak. Dia sudah melakukan perjalanan lebih dari 100.000 li, akan meninggalkan ladang ini. Aku ingin tahu kapan aku bisa melihat batu pemogokan ilahi dan kaisar kupu-kupu lagi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia harus terlebih dahulu meninggalkan wilayah terpencil ini dan memastikan kapan tepatnya pengumpulan para jinius akan dimulai secara resmi. Dia belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, jadi apakah dia bahkan bisa berpartisipasi dalam pertempuran terakhir? Kemudian, dia akan mencoba menyeberangi beberapa lusin provinsi ini untuk menemukan batu pemogokan ilahi dan kaisar kupu-kupu. Phoenix perak itu seharusnya sudah bangun sekarang, kan? Shi Hao sedikit bersemangat. Burung itu pasti gadis berambut perak, dan dia membawa rahasia yang luar biasa padanya. Provinsi Iblis benar-benar sangat kacau. Tidak lama setelah dia meninggalkan gurun ini, begitu dia memasuki wilayah pegunungan dengan lebih banyak makhluk, dia menemui beberapa pembantaian. Ada banyak burung iblis dan bandit berkeliaran. Beberapa hari kemudian, dia mengerti beberapa hal. Dia memasuki wilayah dengan kehidupan tanaman yang subur, tetapi monster dan bandit terus muncul lebih sering. Ahoho! Anak muda, jika kamu memiliki obat atau harta spiritual, serahkan dan aku akan membiarkanmu lewat. Sebuah raungan terdengar. Seekor harimau hitam yang ganas muncul dan berdiri di jalannya. Ah, sebuah tangisan menyedihkan terdengar. Raungan harimau mengguncang langit. 1 jam kemudian, bau daging tercium di sepanjang sungai. Shi Hao telah menyangga formation Arrangement Realm Black Tiger ini di atas api unggun dan memasaknya sampai dagingnya berwarna keemasan dan meneteskan minyak. Dia mulai menikmati makanan lezat ini. Ternyata pertemuan para jinius ini bahkan lebih penting dari yang kupikirkan, sebenarnya terkait dengan immortal kuno. Shi Hao berkata dengan lembut. Di tanah ada banyak tumpukan abu. Dia makan setengah harimau dan kemudian merebus kuali sup tulang harimau, perlahan menikmati dirinya sendiri saat dia memproses berbagai informasi yang dia peroleh. Yang disebut immortal kuno adalah sebuah era. Ini membuatnya terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa itu menghilang? Sementara itu, dunia tempat dia berada sekarang, ruang ini, bahkan jika suatu hari, menuju kehancuran, itu masih akan disebut akhir dari sebuah era. Mungkin hanya dengan begitu akan ada sebuah nama,
yang mengandung arti dari era saat ini. Terlepas dari apakah itu era immortal kuno atau era ini, itu dapat dibagi menjadi prasejarah, kuno, jauh kuno, dekat kuno, modern, dan waktu lainnya. Berapa lama periode waktu ini? Persisnya keberuntungan alami macam apa ini? Untuk membuat semua jenius menjadi gila dan mata sekte besar menjadi merah. Shi Hao menjadi lebih terkejut semakin dia mengerti, karena banyak orang seharusnya sudah lama menyalakan api ilahi mereka, namun mereka secara paksa membatasi diri mereka semua demi berpartisipasi dalam acara ini dan merebut keberuntungan alami yang mengubah dunia. Rumor mengatakan bahwa hanya di alam pakar tertinggi seseorang dapat memasuki tempat itu untuk menerima manfaat. Ada desas-desus di dunia luar bahwa individu-individu yang kuat saling bertarung dan talenta luar biasa bersaing untuk mendapatkan supremasi. Siapapun yang bisa keluar sebagai pemenang pasti akan memerintah dengan gemilang selama puluhan ribu tahun yang akan datang, merevisi sejarah masa lalu dan masa kini. Untungnya, mereka tidak melakukan apapun yang disebut seleksi. Selama seseorang cukup kuat, mereka masih bisa melangkah di jalan itu pada akhirnya untuk mendapatkan kesempatan alami abadi-abadi. Yi, apa yang terjadi? Indra tajam Shi Hao mendeteksi beberapa kelainan, bahkan sedikit bahaya, yang mencegahnya mendekat ke formasi transportasi itu. Provinsi Iblis cukup kacau. Iblis telah bertarung dengan kacau sejak zaman kuno, dan pembantaian meletus tanpa henti. Namun, dia tidak berharap itu menjadi kacau. Dia berjalan mengunjungi dua kota besar, dan mereka berdua memiliki formasi transportasi tingkat tinggi yang dapat melakukan perjalanan melintasi provinsi ke kejauhan, tetapi dia melihat ada orang-orang yang mengawasinya dengan penuh perhatian dengan niat membunuh yang samar. Ada yang mencurigakan. Segera setelah itu, dia merasa bahwa provinsi Iblis agak aneh. Suasananya tidak benar-benar tepat. Formasi transportasi tingkat tinggi itu tidak berjumlah 4 atau 5, tetapi mereka semua memiliki ahli yang melindungi mereka, diam-diam mengawasi mereka. Jika dia tidak menggunakan murid ganda sebelumnya untuk memahami segalanya dan dengan ceroboh naik, dia pasti akan diinterogasi dengan cermat. Shi Hao merasa semuanya benar-benar salah. Mungkinkah setelah dia memasuki provinsi Iblis, ada beberapa informasi yang bocor dan yang lain mengetahui tentang keberadaannya, oleh karena itu membuat jaring yang tak terhindarkan, menunggunya mengambil risiko? Dia memperhatikan bahwa jika dia tidak melakukan perjalanan dengan formasi transportasi tingkat super ini, dia seharusnya tidak berpikir untuk melintasi lusinan atau lebih dari 100 provinsi. Dia hanya akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati, dan bahkan jika dia terbang selama 100 tahun, dia tidak akan mencapai tujuannya. Aku harus pergi ke provinsi surga yang berdekatan untuk saat ini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak terlalu jauh dari perbatasan provinsi Iblis. Setelah beberapa ratus ribu li, dia akan memasuki provinsi surga, dan mungkin dia bisa meminjam jalan provinsi itu. Provinsi surga adalah tempat kelahiran ras surgawi, salah satu provinsi terbesar di alam yang lebih tinggi. Ada beberapa sekte kuno di sana yang sangat kaya dan terkenal. Segera setelah itu, dia belajar beberapa hal. Ini juga baik-baik saja. Provinsi Iblis terlalu kacau, dan dengan kebun bunga matahari Iblis melawanku di sini, benar-benar tidak akan aman bagiku untuk berkeliaran di sini. Shi Hao bersiap untuk melintasi provinsi. Either way, itu tidak terlalu jauh. Dia mulai curiga apakah formasi transportasi yang dipertahankan oleh para dewa itu benar-benar untuknya. Biasanya, mereka tidak perlu pergi sejauh itu. Itu karena berita seharusnya tidak bocor. Keberadaannya seharusnya tidak terungkap di sini. Dataran darah adalah tempat provinsi Iblis dan provinsi surga berbagi perbatasan. Itu mencakup area beberapa ratus ribu li dan tampak luas. Tetapi dibandingkan dengan dua provinsi, itu tidak terlalu bagus. Di zaman kuno,
Ini dulunya adalah medan perang di mana ratusan ras bertarung dan kelompok iblis bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak diketahui berapa banyak dewa yang telah mati. Setan dan hantu mengamuk. Itu adalah tempat pertumpahan darah lengkap. Sudah berapa tahun berlalu sekarang? Kenapa belum ada perbaikan? Masih ada monster berkeliaran di mana-mana. Shi Hao hampir tidak bisa berkata-kata. Sejak dia memasuki dataran darah, dia menemukan banyak contoh pembantaian. Ada banyak orang keji dan kejam di sini, dengan beberapa tentara bayaran juga. Itu seperti surga bagi kejahatan. Di area seluas beberapa ratus ribu li ini, seluruhnya berwarna merah, dikabarkan diwarnai dengan warna ini oleh darah para ahli dari setiap ras selama pertempuran saat itu, selamanya tidak memudar. Di antara mereka, ada Tao Tie dan leluhur tua Tru Hou. Mantan Master Sekte melahap, sedangkan yang terakhir menebang bulan dan bintang dengan aumannya. Mereka menunjukkan kekuatan mereka di sini. Namun, selama pertempuran saat itu, meskipun mereka kuat, mereka tetap bukan monster yang paling kuat. Bahkan ada legenda yang lebih menakutkan. Shi Hao baru saja berjalan 10.000 li sebelum dia menghadapi serangan. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Panennya juga cukup besar, namun, ketika dihadapkan dengan orang-orang kuat yang membunuh demi uang, dia langsung membantai mereka kembali, melawan kejahatan dengan kejahatan. Dia mengumpulkan cukup banyak rampasan perang. Tentu saja, ada beberapa kali di mana dia menggunakan teknik kunpeng bersama dengan teknik penarikan tanah, meningkatkan kecepatannya melampaui batas untuk melarikan diri. Itu karena dia bertemu dengan dewa yang sangat menakutkan, beberapa dengan alam kultivasi yang tak terduga. Jika bukan karena kecepatannya yang ekstrim, dia pasti akan mati. Satu telapak tangan dari keberadaan itu bisa menghapus hidupnya. Benar-benar terlalu aneh. Itu hanya dataran darah, jadi mengapa ada begitu banyak individu dan iblis yang kuat muncul? Ini terlalu kacau. Shi Hao bingung. Bahkan jika ada beberapa warisan abadi yang memerintah tempat ini, itu bahkan mungkin tidak mencapai sejauh ini. Ada terlalu banyak individu yang kuat, sampai-sampai agak mengejutkan. 2 hari kemudian, suara weng-weng terdengar di udara. Jantung dataran darah dan langit di atas berkedip dengan simbol. Itu sangat misterius, dan ada energi kacau yang samar-samar muncul ke permukaan. Surga, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut. Di tengah wilayah ini adalah sebuah kota besar. Semua jenis monster, binatang buas, burung ganas, dan makhluk lain berkeliaran. Ada banyak balapan di sini. Ini adalah kota kejahatan yang sangat terkenal. Formasi besar penjara kosong dibuka. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Di dataran darah, ada formasi besar kuno, dan sekarang, itu telah diaktifkan oleh seseorang, menandakan penyegelan wilayah ini. Itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Shi Hao menjadi semakin terkejut. Mungkinkah dia benar-benar terekspos? Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Terlalu sulit bagi 12 Raja Iblis Dataran Darah untuk setuju dan mengambil tindakan bersama untuk membuka formasi penjara kosong yang besar ini, namun itu telah dilakukan. Siapa sebenarnya yang mendapat kehormatan untuk memaksa mereka melakukan ini, dan apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dataran darah saat ini dikendalikan oleh 12 Raja Iblis. Kalian semua harus bertindak sedikit lebih hati-hati dan berpikir tentang membunuh dan mencuri sepanjang waktu. Ini mungkin bukan surga untuk kejahatan, melainkan medan perang yang berlumuran darah. Leopard All Six, apakah kamu mendengar sesuatu? Cepat dan beritahu semua orang. Dataran darah memiliki 12 kota kejahatan yang sangat besar, dan ini adalah salah satunya. Saat ini, ada semua jenis makhluk di dalam salah satu restoran, dan mereka semua mendiskusikan masalah ini.
Salah satu saudara saya yang bersumpah membocorkan informasi ini kepada saya. Adik kakeknya adalah anggota kekuatan utama reinkarnasi Mercenaries. Dia telah diberitahu untuk tidak bertanya-tanya secara acak, karena akan ada perubahan surga. Surga apa yang berubah? Jangan banyak tanya, saya juga tidak tahu. Selama Anda semua tahu bahwa beberapa organisasi seperti Mercenary Reinkarnasi bahkan terlibat, Anda harus memahami betapa menakutkannya hal-hal itu. Semua orang menghirup udara dingin. Tentara bayaran reinkarnasi terlalu terkenal. Mereka tidak hanya terkenal di dataran darah, mereka bahkan menduduki posisi teratas di seluruh provinsi iblis. Itu karena kepala kelompok tentara bayaran ini dekat dengan alam dewa surgawi. Sementara itu, ada lebih dari satu kelompok seperti ini, dan mereka semua adalah pria yang disewa untuk mengambil tindakan di dataran darah. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan meninggalkan efek jangka panjang. Itu sangat menakutkan. Ketika saatnya tiba, itu kemungkinan akan menjadi pertempuran antara dewa surgawi dengan master sekte yang bertarung sampai mati. Semua orang harus berhati-hati. Berita ini bahkan mengejutkan Shihao. Dia bisa merasakan badai datang. Dataran darah akan direndam dalam darah. Dia tahu bahwa ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemungkinan besar dia terlalu memikirkan hal-hal. Pikiran Shihao tiba-tiba bergetar. Dia melihat sosok di jalan. Dia mengungkapkan ekspresi kaget, merasa bahwa itu agak akrab. Itu perempuan, satu dengan garis anggun dan indah. Rambutnya berkilau dan lembut. Ini jelas merupakan keindahan dari satu pandangan yang memberinya rasa deja vu. Siapa ini? Shihao bingung. Dia percaya pada intuisinya sendiri. Dia mengeluarkan murid ganda dan dengan hati-hati mengamatinya. Kota kejahatan ini agak besar dan jalan-jalannya lebar. Ada berbagai macam makhluk yang ramai, tapi tidak begitu damai atau aman. Pertempuran berdarah sering terjadi. Shihao tidak menonjolkan diri, mengamati situasi dengan cermat. Murid ganda itu bersinar, mencerminkan tubuh asli wanita muda itu. Ini dia. Dia langsung kaget. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami pertemuan kejutan seperti ini di sini. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, mereka benar-benar bisa bertemu lagi. Kita harus memahami bahwa 3.000 provinsi itu terlalu luas. Sulit bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke ujung satu provinsi. Warisan berdiri tegak dan ras tanpa akhir ada. Terlalu sulit untuk menemukan orang tertentu. Perubahan surga, mungkinkah itu terkait dengan rasnya? Pikiran Shihao bergetar hebat. Gadis cantik ini pernah meninggalkannya dengan ingatan yang terlalu dalam. Haruskah dia pergi dan menjenguknya? Mata Shihao menjadi dalam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.